Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, teman-teman yang saya banggakan, bagaimana kabarnya setelah lebaran ini? Insyaallah kita segala sesuatunya dipermudah oleh Allah. Barokahnya Ramadan nyampe di bulan Syawal ini, sehingga kalau kita sudah beribadah di bulan Ramadan, kemudahan menyertai kita di bulan Syawal dan seterusnya. Dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu dari kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi tentunya, yang disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Mustafa Ad-Din Al-Mishtawa. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita tersebut. Al-Hadin ya Sholih. Al-Fatihah. Kemudian Fatihah seperti biasanya kita hadiahkan kepada kita semua. Semoga segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu hadis Arba'in Nawawi yang ke-10. Hadis ini menggambarkan tentang apa? Thayyibun halalun wa syurutul qabul, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang halal menjadikan syarat diterimanya sebuah amal dan sebuah doa. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bersama Sayyidina Abu Hurairah sudah kita bahas di yang sebelumnya, bahwasanya beliau itu adalah salah satu periwayat hadis yang terbanyak, 5.374. Beliau adalah salah satu sahabat yang didoakan Rasulullah. Karena apa? Beliau itu didoakan dengan apa? Dengan cara tidak lupa apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa saja yang menggelar sorbannya, kemudian aku duduk di atasnya, maka dia tidak akan lupa apa yang aku omongkan. Betul saja, pada saat itu semua sahabat berlomba-lomba, tetapi yang menang atau yang bisa menggelar dengan cepat dan diduduki oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Abu Hurairah yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh beliau. Apa dikatakan di sini? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu thayyib. Apa sih thayyib itu? Thayyib itu artinya satu, yang pertama suci, yang kedua indah. Makna daripada suci, Allah Subhanahu wa taala zat yang mustahil terkontaminasi dengan sesuatu zat yang buruk. Kita ambil contoh, Allah itu zatnya tidak mungkin tidak suci. Maknanya tidak mungkin tercampur dengan zat-zat yang kotor. Apa sih zat yang kotor? Kita ambil contoh, bahwasannya ada zat kotor, yaitu seandainya Allah itu tidak mungkin Allah itu tidak menepati janji. Sebab kategori tidak menepati janji itu zat yang kotor. Maknanya mustahil Allah tidak menepati janji. Kita ambil contoh salah satu janjinya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak terkecuali dabah itu hewan yang melata, tapi maksud ayat ini adalah makhluk Allah yang bernyawa. Tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, siapapun itu, dimanapun itu, maka illa 'alallahi rizquha. Rizkinya mesti dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda di gunung, Anda di pantai, Anda di rumah mewah, Anda di rumah buruk, Anda dimanapun Anda berada, rezekinya sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Sehingga apa? Kita nggak perlu takut. Karena Allah di sini apa? Kategori thayyib. Yang kedua apa? Thayyib itu indah. Allah itu maha indah. Indahnya bagaimana? Tidak bisa dibandingkan keindahan yang ada. Kita ambil contoh, kita warga Malang itu memiliki tempat, ada daerah namanya Pujon atau Batu. Itu dinginnya luar biasa. Di sana ada beberapa air terjun. Tatkala kita datang ke situ, indahnya luar biasa. Atau ada pantai di daerah Balikambang atau Sendang Biru di daerah timur sana, maka indahnya luar biasa. Tetapi keindahan yang pernah kita lihat itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang Allah miliki.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu zat laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak mungkin disamakan dengan sesuatu yang lain. Maknanya Allah itu beda, sehingga indahnya Allah itu beda dan tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Allah itu sesungguhnya maha indah. Sehingga kata-kata di sini innallaha thayyibun, Allah itu suci, mustahil terkontaminasi dengan zat-zat yang buruk. Diambil contoh tadi apa? Allah tidak menepati janji, mustahil. Allah itu apa ini kategorinya? Allah itu zat yang khianat, tidak mungkin. Allah itu zat yang maha dusta, tidak mungkin, karena Allah Nabi Muhammad itu mengatakan innallaha thayyibun, sehingga kalau Allah suci mustahil terkontaminasi dengan zat-zat yang buruk itu. Mungkin nggak Allah bohong? Tidak mungkin. Mungkin nggak Allah berkhianat? Tidak mungkin. Mungkin nggak Allah itu dusta? Tidak mungkin, karena zat-zat itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang pertama? Allah itu thayyib, dan thayyib itu maknanya suci. Yang kedua adalah Allah itu indah, dan keindahannya tidak bisa dibandingkan kepada zat-zat yang lain. Kemudian apa? Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha suci dan indah, la yaqbalu illa thayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, sehingga tidak mau menerima hal-hal yang tidak thayyib. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama amal, yang kedua doa. Apa sih seharusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama al-amal, yang kedua al-amwal, yang kedua al-qaul, yang ketiga al-i'tiqad, yang kelima adalah ad-du'a. Maka kita bahas satu persatu. Al-amal. Sehingga amal ini kalau dia tersusupi sesuatu yang buruk, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Amal apa sih yang disusupi sesuatu yang buruk? Amal yang buruk adalah satu kriterianya yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah amal yang tidak ada perintahnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka otomatis tertolak. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, suatu amal apabila kita mengerjakan tidak ada ilmunya, maka otomatis tertolak. Maka amal kita harus kita pastikan, satu, ada perintahnya. Yang kedua, ada contohnya. Yang ketiga adalah kita memahami ilmunya. Sehingga kalau amal tidak ada hal-hal tersebut, maka amal kita tidak akan diterima. Tetapi pada dasarnya amal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah atau amal itu ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, maka ibadah tersebut harus versinya Rasulullah plek 100%. Kita ambil contoh, sholat duhur. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu menjelaskan ini sholatnya 4 rakaat. Tidak boleh kita tambahin. Ini duhur capek nih, panas, kita bikin 2 rakaat. Tidak boleh. Kita ambil subuh baru bangun fresh nih, sudah mandi, kita bikin dong 4 rakaat, padahal kita diajarkan baginda Nabi 2 rakaat, maka tidak boleh. Maka kalau ibadah mahdhah, kalau ada perintahnya secara teknis juga harus ikut versinya Allah dan Rasulullah SAW. Tapi ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah, atau biasanya kita sebut ibadah muamalah. Ibadah muamalah ini perintahnya ada, tapi dalam menjalankan sesuatunya tidak mesti sama dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kita ambil contoh, salaman. Kata Rasulullah itu apabila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, fayatasafahani, kemudian dia bersalaman, ghufira lahu qabla ayatafarraqa. Maka kata baginda Nabi, kita itu tatkala seorang muslim satu bertemu dengan muslim satu, kita itu berjabat tangan, maka sebelum dia berpisah dipastikan dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salaman ada perintahnya, tetapi secara teknis boleh kita menginovasi. Kita ambil contoh, salamannya orang Arab itu, wah begini, kaif halu, cepika-cepiki. Kalau kita salaman di orang Jawa, ketemu para ulama, cium tangan. Oh, ketemu teman, gimana bro kabarnya? Boleh. Oh, gimana kabarnya? Wah, ini salam corona itu boleh. Tidak boleh salaman yang di sini itu nggak boleh. Maknanya
Kalau ibadah mahdoh itu perintah dan teknisnya kita harus ikut Allah dan Rasulullah. Tetapi kalau ibadah muamalah, perintahnya harus ikut Allah dan Rasulullah. Sehingga teknisnya boleh kita menginovasi tersendiri asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Baik. Apabila amal kita sudah sesuai itu, maka akan diterima. Sehingga kalau amal kita tidak sesuai, yaitu tidak ada perintah, tidak ada contoh, dan tidak ada ilmunya, maka otomatis akan tertolak. Lalu apa sih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, yaitu al-amwal. Amwal itu jamak daripada mal. Mal itu satu harta, tapi amwal banyak harta. Maknanya harta kita tidak mungkin diridhoi oleh Allah, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu satu. Yang pertama adalah kita memiliki harta dari segi zat itu barangnya haram. Kita ambil contoh zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh babi, anjing. Maka kalau kita memiliki harta itu satu, tidak boleh. Satu, yang pertama, kita mengkonsumsinya tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh kalau zat itu diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh memiliki bisnis yang memiliki bisnisnya halal, tetapi ada unsur modelnya begitu. Contoh, apa sih? Kita itu nggak makan babi, tapi kita bisnisnya ternak babi. Ya nggak boleh. Karena walaupun kita tidak makan, tapi ternak juga nggak boleh, jual beli juga tidak boleh. Yang ketiga adalah produknya itu halal, tapi tercampur dengan turunan produk yang ada unsur babinya.